Pasrah aja gitu. Jadi gitu. Itu sih. Jadi seperti itu pakai. Iya, jadi sekarang lebih banyak pasrah ya kepada Allah ya. Insya Allah ya. Itu. Merasakan ketenangan juga. Iya. Dan memang Quran itu merubah ya. Di samping ngapusin dosa kita, merubah pikiran, merubah pendapat. Makanya di surat 47 ayat 2 itu kan. Kemudian gimana nih? Pengalaman Dian Pontir, jauh-jauh dari Pondok Pontir. Jangan panas-panasan. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas undangannya di podcast ini. Pak Ustadz Kailani, Pak Ustadz Adli, Ustazah dan teman-teman saya calon-calon ustazah insyaallah. Amin. Yang bisa menyampaikan Al-Quran yang diajarkan. Amin. Masyaallah. Waktu aja. Enggak dijadwalin. Sudah dekat. Baik, di sini saya mau berbagi ya Pak Haji, kenapa saya pertamanya dapat ngaji diajak ngaji di sini. Saya dari saudara saya namanya Ibu Yayang, mungkin pada kenal ya. Ibu Yayang. Waktu itu saya lihat dia setiap pagi sekali, waktu itu jam 6, setengah 7. Kok pagi banget gitu ya, datang kemana ngaji apaan sih kayak gitu kan. Biasanya kalau ngaji di Majelis Taklim jam 9. Terus dia ngajak, saya coba tuh kesini. Pas benar kata Pak Haji, dengan ngaji ini banyak banget perubahan Pak Haji. Yang saya rasain tuh tenang, sabar, apalagi saya jauh ya sekarang. Itu godaannya banyak banget, kayak misalkan ya sampai pernah waktu itu saya karena pengen ngaji banget gitu ya. Pas bulan puasa pagi-pagi tuh sampai saya nabrak Gojek yang lagi diem Pak Haji di depan sini. Saya kan ngantuk banget kan kalau habis puasa. Ya tiba-tiba ada itu Gojeknya lagi berhenti, padahal lagi nunggu penumpang kali ya. Saya kaget ya, Bu kenapa Bu katanya gitu. Ya Allah, sampai saya knalpotnya tuh mental. Akhirnya saya bangun tuh kaget, shock, itu pada lemes dengkul. Akhirnya saya minta maaf, terus saya takut dia ini ya, saya kasih uang aja 50.000. Udah akhirnya saya ngaji lagi tuh di pengajian, saya cerita sama teman-teman, aduh masih lemes ini, mau lanjut apa enggak? Iya, karena saya tuh kalau ninggalin ngaji tuh kayaknya gimana? Sayang banget gitu ya. Udah pokoknya saya kayak Pak Haji bilang jihad ya Pak Haji ya. Jadi saya semangat gitu kalau Pak Haji bilang tuh jihad, namanya dihitung ya, walaupun jaraknya jauh dihitung dari ini gitu. Itu bikin saya semangat juga ngajinya, pengen banget ilmu-ilmu yang didapat itu banyak banget yang saya belum pelajari gitu. Makasih banyak banget saya bisa ikut gabung di sini ngaji. Terus ke jam malam juga, apalagi saya diizinin sama suami, kadang suka ngingetin kok belum jum gitu. Kalau ya cuma saya belum bisa ngajak dia, kadang suka nggak sepulang malam gitu, kadang nggak sempet ngaji. Pokoknya saya bisa ketemu teman-teman yang tadinya berdekatan, baru kenal di sini lagi. Di sini ya? Iya. Sama ini juga jadi baru pada sama Bu Bidan, jadi semakin banyak teman yang soleha dan insya Allah ya. Ya, pokoknya di sini dengan ngaji ini benar-benar membawa perubahan dah buat diri saya. Yaitu kayak sabar, saya kan di rumah ngasuh ada orang tua juga, mertua yang sudah lansia, mungkin saya juga harus banyak bersabar. Luar biasa ya. Anak juga jadi kalau pagi-pagi tuh saya beresin dulu, siapin buat makanan yang rapi-rapi, baru saya bisa ngaji ke sini gitu, sambil ngantar anak ke sini. Pokoknya saya kalau rugi banget Pamulang. Tadinya saya dari rumah jam 6, jadi ke sana baru nyampe sini jam 7, kadang lewat macet. Mohon maaf. Cuma itu yang saya ada perubahan dari diri saya gitu Pak Haji, jadi lebih sabar sama tenang kayaknya kan. Bahagia banget deh pokoknya. Terus kayak bersyukur gitu Pak Haji. Kalau nggak
nggak bisa ngaji sini, saya mungkin nggak tahu apa Al-Quran, cuma baca-baca sih sering ya Pak Haji, yang rutin Arti, gitu, cuma nggak tahu jabaran arti-artinya. Ya, Dulu Pak. saya pernah dengar katanya pernah bawa motor berdua. itu berkat. Polisi mati, STNK juga mati, lagi ada razia, tapi malah polisi melewatkan, nggak kelihatan. Bagaimana? Iya itu bersyukur banget ya. Setelah ngaji ya? Setelah ngaji, setelah Setelah ngaji. ngaji, saya mau ngurusin pajak waktu itu, minta diantar sama Kak Munir. Tapi nggak lengkap tuh, belum punya surat, belum punya apa-apa, pede aja jalan. Makanya surat 9 ayat 20 ya. 20, 21, 22. Itu janji Allah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Insyaallah. Tuhan mengembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan, dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Nah, jadi jangan seperti ya Mbak Munir itu kan dia sudah juga saya. apa ya? Sudah dia beriman, dia berhijrah, dia berjihad ya Allah dengan harta dong. Beli minyak bensin dia, Pak. Dengan harta, dengan diri kan, dengan diri kan panas-panasan, hujan-kehujanan itu. Jauh dia. Allah bilang apa? A'zamu darajatan indallah. Harkat derajatnya itu tinggi loh. Bukan saja itu. Wa ulaika humul faizun. Dia menjadi orang yang menang. Makanya jadi nggak kelihatan kok polisinya bayangin sebanyak itu. Apalagi itu gabungan gitu. Gabungan itu. Ya tapi ada hikmahnya. Gara-gara itu kan ada hamba Allah juga yang beliin untuk SIM-nya kan. Mana kepikiran tadi kan. Dari punya Mana kepikiran coba ya Allah. Nggak gitu nggak punya SIM saya. Ya, ada hikmahnya ya. ada hikmahnya. Coba udah harkat derajat tinggi, menang. Ada lagi, ada rahman Allah yang turun. Ada lagi, ada ridho Allah. Ada lagi surga Allah. Dan masih ada lagi pahala yang tersedia. Masya Allah. Luar biasa itu. Masya Allah banget ya. Iya, alhamdulillah berkat ngaji ya. Ya, karena kita membela Allah kan. Jadi orang yang membela Allah itu kan sama kayak di Quran itu surat 2 ayatnya 207. Surat 2 207. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Iya. Sadaqallah. Jadi ada manusia yang mengorbankan dirinya. Jadi mengorbankan kesenangannya, mengorbankannya keinginannya ke sini ke situ. Mengorbankan juga uangnya, tenaganya, waktunya. Baru itu Allah Maha Penyantun sekali kepada orang itu. Dia korbanin dirinya. Wah, untuk cari karunia Allah. Masya Allah. Luar biasa itu. Nah, makanya dirasakan kan dari segi kesenangan, kebahagiaan, ketenangan, dan kemudahan. Dan kemudahan saya lancar. Bener, banyak banget tuh bulan-bulan kalau kita sedang ini Pak Haji, kesulitan, ada aja jalan yang gitu cepet banget. Iya, Ya Allah, saya bersyukur banget itu. Itu yang gerakkan siapa? Allah kan. Iya. Sebenarnya berkah ngaji. Iya benar itu, makanya Quran itu Masya Allah luar biasa ya. Ya kalau saya sih merasakan dengan kita ngaji Quran itu ya, surat 39 ya, 33, 34, 35 itu Masya Allah. Tiga empat. 39, 33, 34, 35. Ya, sampai 35. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
dan orang yang membawa kebenaran Muhammad, dan orang yang membenarkan mereka itulah orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Insya Allah ya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan, dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah katakan orang-orang yang pertama nerima Quran itu kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang beriman dengan Quran ya kita. Kalau kita nggak beriman dengan Quran, nggak mungkin kita bela-belain ngaji, bela-belain kita malam-malam besok kita mau ngaji, besok mau ngaji, nggak akan bela-belain kita. Kalau bukan itu Quran itu benar, jadi kita membenarkannya. Nah, yang ketiga, yang katakan orangnya seperti itu, hadiah pertama apa? Dia menjadi orang bertakwa. Hadiah yang kedua apa? Keinginannya dikabulin Allah. Amin. Masya Allah. Keinginan dikabulin Allah luar biasa coba. Maunya dia tuh, kayaknya saya mikir kayak Nabi Muhammad kemarin tuh. Kan dia kan menginginkan kawin sama Istri Zaid. ya Zaid dan Sabit kan. Zaid bin Harisah itu kan. Kan ada Zaid bin Harisah, ini yang angkatnya ada Zaid bin Sabit. Kalau Zaid bin Sabit itu sekretaris Nabi yang nuliskan Quran. Nah, sebetulnya Nabi itu pingin istrinya Harisah itu, nah dia punya masalah, tapi Nabi nasihatnya apa? Udah kamu baiklah sama istrimu, dan kemana-manain istrimu kan. Tapi Allah katakan, aku tahu loh isi hatimu itu hai Muhammad. Sebetulnya kamu menginginkan itu, aku tahu. Kamu jangan takut sama manusia, takutlah sama Allah. Nah, habis itu kan begitu dia cerai, maka dia nikahkan sama anak angkatnya itu. Dan memang sah, boleh kan. Jadi keinginan Nabi itu ya hebat sekali ya, keinginannya seret. Keinginannya seret. Ya Allah. Padahal belum diucapkan. Enggak, dia malah mengucapkannya, kamu baikin istrimu itu, jangan kamu pisahin kan gitu. Tapi di hati Nabi ini kan ada keinginan, oh kalau dia pisah nanti ya mau nikahin ya ada. Nah, cuman sampai sebegitu ya. Ya Allah, Nabi hebat bener ya, sebegitu ya. Nah, kejadian udah nikah dia kan. Nah, berarti semua sudah jadi takwa. Yang kedua berarti keinginan dikabulin. Yang ketiga, ini dihapuskan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dosa besar. Dosa paling bejat yang dikerjakan diampuni. Dan yang keempat, setelah dia ngaji, dia sholat ibadat, dilipat gandakan amal ibadahnya. Kemana nggak hidup bahagia coba? Insya Allah. Janji Allah itu. Dan Satu lagi Pak Haji, Ya. waktu itu keberkahan yang saya rasakan itu, Allah melindungi saya itu ketika dompet saya ketinggalan. oh iya, benar. Itu saya benar-benar Allah sangat sayang pada saya Pak Haji ya. Karena saya mau ngaji itu dompet jadi saya foto dulu di bunga saya taruh di atas pagar saya, sedangkan rumah saya itu kan jalan raya. Jalan raya. Ya, itu saya inget-ingetnya pas Bu Yeti mau ini kotak amal, kok dompet saya nggak ada ya? Iya Pak Ustadz, saya pikir kok nggak ada, oh ketinggalan nih di rumah gitu. Tapi hati nggak tenang, kok di rumah kerasan tadi udah dimasukin. Saya WA suami saya, Pak Kiai, nggak ada katanya, kok nggak ada ya? Di mana ini dompet? Pulang kebetulan saya datang waktu itu jam 7 pagi. Di sini selesai jam 9:30. Saya kok udah lama banget lagi ini ya, belum selesai gitu. Pas pulang saya langsung buru-buru, dompet gitu, nggak ada. Di rumah kakak saya kali ini gitu ya Pak. Kok nggak ada juga dompet? Itu saya 3 kali bolak-balik ke rumah kakak saya, ke kamar, ke dapur, ke semuanya. Dompet saya kemana? Udah lemes. Pakai saya. Ternyata pas saya balik lagi ke kakak saya yang keempat kali,
itu dompet ada di atas pagar saya. Masya Allah. Itu dompet saya gede, ya Allah, saya ngomongin Ya, saya. karena uangnya banyak. Ya, itu gede kan. Ada kartu-kartu pentingnya, ada ATM, KTP. Ya uangnya juga, selain itu juga kan. Baru gajian. Saya Iya, namanya Allah sama mulia saya, taulah kita sama kan. saya dilindungi ya Allah, berkah ngaji ya Pak Kiai ya, saya dilindungi Ya Allah. itu. Bener-bener kalau enggak mungkin udah kemana tahu itu dompet kali orang lewat banyak jalan raya ya, karena rame di rumah saya itu. Iya, iya jalan Itu umum. suatu keberkahan ya Allah, saya sangat bersyukur sekali ketemu di sini sama Pak Kiai, Pak Ustadz Kai, Pak Adli, Bu Ustazah, terutama Quran ya Pak Ustadz Iya, ya. Qurannya Ya, itu. Alhamdulillah ilmu yang kita banyak dapat. ilmu-ilmu. Itu suatu keberkahan ya Allah, terima kasih. Tapi sebetulnya selama ini apa sudah pernah ngaji ke apa gitu? Enggak, Pernah? saya enggak pernah. Ngaji biasa. Kalau kakak saya ya, tapi kalau saya di sini aja. Kalau Saya ngaji memang kajian tidak ini belum kalau- pernah sih. Oh, Kalau ada belum. Al-Quran Enggak, di sini, bisa saya ngaji kayak Quran gini belum pernah ada. Talim-talim Nggak ada ya? lumayan maksudnya. Saya enggak pernah karena dunia saya kerja. Oh, Iya, pagi pulang sore. Iya. ngaji Jiping. Iya. Jiping. Nah, kalau Ustadz Adli gimana nih anunya pengalaman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai yang memberikan kesempatan untuk menceritakan pengalaman-pengalaman selama kita sedang mengkaji Al-Quran. Ini pengalaman yang singkat ini yang ada di Yayasan Narkotika, terutama yang saya rasakan betul itu kalau orang yang beriman itu berarti dia tuh yang bisa mendekatkan hati seseorang itu bukannya saudara, tetapi iman. Makanya ada juga saudara-saudara kita yang menjauh dengan kita. Sementara orang yang kita nggak kenal selama ini, dia baiknya luar biasa. Bahkan yang saya rasakan juga di akhir-akhir bulan ini, istri saya akan sakit. Dengan kita sudah banyak ngaji di sini, dengan jamaah pengajian di sini, saya tidak akan sebut namanya. Ada bidah, ada perawat yang dia korbankan waktunya, korbankan uangnya, dia korbankan tenaganya untuk membantumu merawat istri saya. Sampai diimpus di rumah, dibawa ke rumah sakit. Bahkan seorang bidan ini hampir setiap minggu cek darahnya, cek tensinya, cek asam uratnya. Hebat betul ya bidan itu ya. Luar biasa. Itu kiriman Allah itu. Dan juga perawat, yang perawat itu juga luar biasa. Mm-mm. Dan juga temannya perawat juga ada juga. Oh, jadi dia ada bidan, ada perawat, bidan, ada perawat, ada juga temannya teman-teman juga. perawat. Luar biasa. Dikirim oleh orang-orang. Iya benar itu. Digerakkan. Padahal kita nggak tahu selama ini siapa dia. Makanya saya tergugah juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai pengajar itu, yang mendekatkan kita itu bukannya saudara, tetapi iman yang bisa mendekatkan. Pengalaman juga waktu COVID ya, Ya COVID. hamilnya Rahman itu istri saya itu sakit. Sakitnya hampir 4 bulan, hampir 4 bulan sakitnya. Ternyata dia hamil. Enggak buang air besar itu 2 bulan enggak. Nggak ada asupan. Sementara ini COVID, kalau dibawa ke rumah sakit pasti dia COVID. Iya. Dia nggak mau, akhirnya kita panggil bidan. Nah, kalau kita panggil bidan itu diimpus di rumah, 1 minggu itu 3 juta bayar. Sementara ini, karena ini sudah dekat, seiman, sudah sama-sama iman itu, nggak ada bayaran semuanya, free. Masya Allah. Free. Itu 1 minggu bayar 2 juta, 3 juta untuk impus saja kan, impus dan perisa. Berarti bidan itu kiriman Allah dan perawat itu kiriman Allah. Nah itu waktu Tapi dia itu kan
sudah ngaji ya, bidannya Sudah udah ngaji, ngaji, sudah perawatnya ngaji. udah ngaji. Bidan itu sudah ngaji, perawat itu sudah ngaji, dan temannya perawat itu juga pun sudah ngaji. Sudah ngaji. Dan Kalau nggak juga- salah ya, bidan sama perawat sama teman-temannya itu selalu duduknya di depan Pak Ustadz. Salah nggak salah. Ya, kalau nggak salah, Pasti benar. ya Nah ini dari duduk di luar. Keluar, pindah, hijrah ke dalam. satu lagi Pak Haji. Sampai-sampai istri saya tuh tingkat kulit sama tulang. Selama Pas 4 hamil. bulan. Tingkat kulit sama tulang. Iya. Nggak makan, nggak minum. Waktu COVID. Waktu Covid. COVID itu. Jadi saya akhirnya malam ini saya udah berpikir malam Jumat. Waktu itu kan saya kan sering, kalau dulu kan masak nasi kan belum disupport dari Yayasan Beras. Saya beli beras-beras tunanetra yang dia dapat sembako itu. Ganti uang. Saya beli kan satu kantong itu 50.000. Iya. Ada lebih kurang 50 kantong gitu. Malam itu saya kumpulin, nah saya almarhum masih ada, almarhum Ilham, Kaila, sama Andlan. Kumpul dulu nak, kita baca Yasin, kita doain ibu, semoga sehat. Setelah di doa baca Yasin, terus ini beras ini silakan kita bagikan ke tetangga. Ini adalah sedekah ibu. Sudah berpikirnya seperti itu. Iya. Karena gimana ya 4 bulan, 2 bulan tuh nggak makan, Nggak nggak buang buang air. Nggak buang air. Ini tinggal tulang sama Iya. sama ini. Tadi sama yang kulit. itu waktu itu belum kenal sama yang perawat sama bidan itu belum. Belum kenal. Kena Jadi setelah itu besoknya saya setelah baca Yasin, doakan tadi sedekah tadi kan, ingat surat berapa saya mungkin Pak Haji yang tahu kan, mungkin ayatnya yang katanya permintaan orang yang mau meninggal itu dia minta Ya. sedekah, makanya udah terbuka ini aja minta mereka sampai begitunya ya. minta ini, minta sedekah mereka minta untuk bersedekah, mungkin permintaan terakhirnya. Makanya beras itu kita sedekahkan kepada tetangga-tetangga. Tapi alhamdulillah besoknya saya langsung bawa ke Hermina, ke Hermina, ternyata dia ini dibawalah ke tadinya periksanya itu periksa kaminya itu ke bidan Salbia. Oh iya. Jadi akhirnya dibawa Muncul. ke Hermina tuh dibawa ke rumah sakit Hermina tuh ke dokter spesialis kandungan. Ketemulah sama dokter Zazah Gaza. SPOG. Spesialis. Alhamdulillah setelah dibawa itu jadi ada perubahan. Alhamdulillah sehat. Sampai hamilnya pun dari 4 bulan tadi nggak makan dan minum. Yang kecil Sehat. kan, seraman itu kan kecil. Iya. Jadi akhirnya pertemuannya bagus. Alhamdulillah ini berkat haji. Benar, benar. Berkat haji. Ya berkat kita disedekah beras ini. Beras. Yaitu salah satu pengalaman yang kita ngaji di sini. Terima kasih Pak Haji. Ya, jadi ada ayat yang Ustadz Adli bilang itu bukannya anak, bukannya harta, bukan sudah dekatkan itu hanya iman sama soleh itu sudah 34, 37. Tiga empat, 37. Siapa yang baca? Bu Yeti. Saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Sadaqallahu. Nah, jadi memang bukan harta, bukan anak dekatin kita kepada Allah itu iman sama soleh kita. Ya. Tapi kalau kita sudah beriman bersama soleh, harta bisa didekatin, ya dipakai jalan Allah. Anak bisa dekatin kalau kita sudah beriman bersama soleh, kalau dia sholat, ibadat kan. Tapi kitanya dulu. Nah makanya salah kadang-kadang suka-suka orang ceramah ngomong kalau anaknya tahfiz bisa 12 orang dapat diajak ke surga. Wah ini kayak travel biru aja ini coba. Enak benar dong nggak usah sholat. Apa ibunya? Katanya ibu
udah dikasih mahkota. Nah ya itu, padahal anak nggak bisa dekatin kita kepada Allah, harta nggak dekatin. Jadi dekatin amal soleh kita dulu, iman sama soleh kita itu bisa. Setelah iman sama soleh kita, baru nanti bisa dekatin semua. Kacau bidang. Iya, bisa dikirim oleh Allah. Sebetulnya Ustadz Adli ini, kalau saya lihat banyak sekali keberkahannya. Dulu dia yang ikut saya nih, ikut saya ngaji, ikut saya ngaji itu, ya, ikut saya ngaji itu di rumah itu setiap sebulan sekali ada cabutan, 10 diambil, ya door prize, dapat ini. Nah, beliau ini merasa kok Kelani dapat, suka dapat dulu, Agus dapat, kan banyak yang ikut saya tuh. Dia ini nggak pernah dapat. Tahu-tahu sekali dapat, wow, dia dapat umroh plus sama istri. Alhamdulillah. Ya Allah. Itu nginapnya hotelnya di Hilton. Waduh, luar biasa coba. Sabar dulu berarti. Iya. Jadi itu makanya luar biasa ya. Nah makanya pada tadi itu, ya itulah berkah. Berkah. Nah makanya ya, terus apa tadi ayat apa lagi tadi Yang tadi orang yang mau meninggal. Oh ya, ayat yang terakhir ya surat 63 ayatnya 10 dan 11. Ini ayat terakhir nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 63 ayat 10 dan 11. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah, dan aku termasuk orang-orang yang soleh." Ya. Ayat 11, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Shadaqallah. Jadi infaklah kamu mengatakan sebelum hari tiada jual beli lagi. Tiada jual beli itu tidak ada persahabatan lagi, tidak ada kegiatan lagi. Berarti sebelum mati. Jangan sampai kamu infak itu, kamu sudah di ICU, nggak bisa ngomong apa-apa lagi, baru dia, "Ya Allah, jangan dulu aku diwafatkan, aku ingin infak supaya aku jadi orang soleh." Allah katakan nggak bisa, semenit nggak bisa, diundur nggak bisa. Nah, kalau lihat ayat ini, berarti di akhir hayat orang itu mintanya nggak sholat, mintanya nggak yang lain, tapi sedekah. Begitu pentingnya sedekah. Dan satu hal lagi, supaya aku jadi orang soleh. Supaya jadi orang soleh. Berarti sedekah itu bikin orang soleh. Nah, cuman kadang-kadang orang nggak tahu kan. Wow, kadang-kadang itu orang soleh itu yang tahajudnya tiap malam, yang ngajinya tiap ini dan itu. Because dia nggak sedekah, nggak soleh dia. Nggak soleh dia. Demikianlah ya podcast kita pada hari ini. Sudahi ya. Baik. Subhanallah, yang luar biasa. Kita bicara Al-Quran nggak ada akan habis-habisnya. Ya, insya Allah. Itu Semuanya ada ayatnya. Dijawab dengan ayat-ayat Allah. Dan juga hebat guru kita ya, kita bukannya guru kita ya, karena Allah lah ya. Setiap kita bertanya, keluar ayatnya. Bertanya, keluar ayatnya. Menyentuh kita banget. Iya, menyambung semua. Amin. Dahsyatnya Al-Quran. Baik, kepada seluruh penonton dimanapun berada, mohon dukungan, supportnya, subscribe, like, and share podcast kita pada pagi hari ini, siang menjelang ini. Ini adalah salah satu cara kita juga untuk membumikan Al-Quran, mendakwakan Al-Quran melalui media sosial kita. Barangkali ada tambahan Pak Dan Kiai, silakan. juga yang ikut ini juga subscribe, like, share, komen, nyalain loncengnya. Dan disebar di grup-grup
WA ini. Iya, keluarganya. Semuanya ya, Iya, supaya podcast kita ini tetap Makin hidup. gede. Ya, makin besar, makin banyak peminatnya. Baik, mari kita tutup dengan lapas hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sholat, habis sholat baru kita